semua, perkenalkan nama saya Lila Nur Syafa. Saya dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Saya kelas 10-1. Jadi, di sini saya akan membacakan biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Siapa sih itu Jenderal Sudirman? Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid, Kartawiraji, dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai, serta kesederhanaan. Sebagai rakyat biasa, berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Hollandaise Inland School yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mir Ulgebreit Legier Onderwijs yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Prama Wibowo Tomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Era penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan difungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap. Dalam menghadapi serangan Jepang, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya kembali membuka sekolahnya. Upaya ini berhasil pada 1944. Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Qusairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk meminta pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung
bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945, yakni Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukan dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima sementara Oerip Soemoharjo. Pada November 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Oerip Soemoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Oerip Soemoharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengarahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Moso pada 1948. Sebagai perlawanan dilalui oleh Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan tersebut, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan melawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh perjuangan gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru, Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950. Di usia yang ke-34 tahun, Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teks biografi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Ayu Sapitri SPD.